Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Maulana, Stambuk F221 18075. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya. Ya, public speaking. Public speaking adalah presentasi yang diberikan langsung kepada audiens, pidato publik, dan dapat mencakup berbagai macam topik yang berbeda. Tujuan dari pidato bisa untuk mendidik, menghibur, atau mempengaruhi pendengar. Seringkali alat bantu visual dalam bentuk slideshow elektronik digunakan untuk melengkapi pidato dan membuatnya lebih menarik bagi pendengar. Ya, pentingnya public speaking. Public speaking telah memainkan peran utama dalam pendidikan, pemerintah, dan bisnis. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginformasikan, membujuk, mendidik, dan bahkan menghibur. Dan kata yang diucapkan bahkan bisa lebih kuat daripada kata-kata tertulis di tangan pembicara yang tepat. Meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan riset yang lebih baik, keterampilan deduktif yang lebih kuat, kemampuan melakukan advokasi untuk kasus-kasus. Menjadi pembicara yang baik. Sejatinya berbicara di depan umum adalah sebuah keterampilan itu bisa dipelajari. Sementara beberapa orang mungkin memiliki kemampuan berbicara yang lebih alami daripada yang lain, atau suara yang lebih menyenangkan atau lebih karismatik. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Antara lain, tulislah pidato yang efektif, mengatasi rasa takut saat berbicara, melatih pidato, dan berikan pidato. Kuliah daring. Ya, di sini masuk ke materi kuliah daring. Kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Persiapan kuliah daring, salah satu yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi adalah sarana prasarana seperti platform dan juga tool yang dipakai untuk perguruan tinggi dalam melaksanakan kuliah daring. SDM yang mengetahui tentang sistem akan digunakan seperti mempersiapkan platform yang digunakan kuliah daring, dan juga mempersiapkan penanggung jawab materi yang akan digunakan dalam perkuliahan daring, dan juga mempersiapkan kebutuhan lainnya. Akreditas juga menjadi salah satu faktor yang harus disiapkan, karena dengan akreditas, kualitas perguruan tinggi akan dipercaya oleh calon maba atau mahasiswa yang akan masuk di perguruan tinggi tersebut. Ya, kelebihan kuliah daring. Mahasiswa lebih aktif mencari materi saat kuliah online. Biasanya mahasiswa lebih aktif mencari materi karena biasanya dosen akan memberikan tugas untuk mahasiswa mencari materi selain materi yang diberikan oleh dosen. Waktu lebih singkat. Waktu yang digunakan untuk kuliah online lebih singkat dari kuliah di kelas. Kuliah di kelas biasanya dosen memberikan toleransi keterlambatan dan lain-lain yang membuat kuliah kelas menjadi lebih lama. Mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti video, dan kemudian dari rekaman dapat diputar ulang ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan. Tempat pelaksana kelas yang fleksibel. Kuliah online dapat dilakukan di mana saja, sehingga menjadi kenyamanan tersendiri untuk mahasiswa atau dosen melakukan kelas tanpa harus datang ke kampus. Ya, di sini ada pengecualian selain di WC. Kekurangan kuliah daring. Tidak semua mata kuliah bisa online. Ada mata kuliah tertentu yang membuat dosen tidak bisa melakukan perkuliahan online karena harus ada pertemuan langsung, seperti mata kuliah yang berhubungan dengan praktikum dan lain-lain, karena butuh pemantauan dan penyampaian secara langsung. Ya, ini seperti di jurusannya kita ini, seperti contoh
Ya mungkin saya pernah dengar arsitektur kota ini kita harus mensurvei gitu. Ya lanjut, tergantung jaringan. Masalah yang sering terjadi saat kuliah online adalah masalah jaringan. Kalau jaringan mengalami gangguan, kuliah juga bakalan terganggu seperti ketinggalan diskusi atau penyampaian materi. Ya ini saya juga pernah rasakan saat kuliah online. Jaringan saya di rumah mati lampu kan, jadi tiba-tiba saya langsung off begitu. Ya lanjut, sangat tergantung kedisiplinan mahasiswa. Sangat ketergantungan dengan kedisiplinan mahasiswa karena kalau tidak bisa disiplin bisa ketinggalan kelas. Ya kayak ketinggalan kelas dalam artian lambat masuk ruang Zoom atau ada waktu tertentu yang diberi dosen untuk masuk ruangan Zoom. Pendapat saya tentang kuliah online. Ya di sini saya merasa kurang efektif karena tidak dapat saling berkomunikasi dengan jelas dan kurang mengapresiasi pendapat yang mengapresiasikan pendapat kepada yang lain. Seperti contoh ini presentasi, kita kurang mengapresiasi pendapat kepada yang lain gitu. Dan sangat minim di daerah tertentu, ya kayak daerah yang susah jaringannya atau terkendala dengan kuota. Ya itu semua mungkin yang pendapat tentang kuliah online yang saya rasakan. Ya lebih dan kurang, ya demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.